103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar sahabat pendengar? Semoga kabar baik dan bahagia sekali. Saya Mita hari ini bisa hadir kembali ya, juga untuk pemirsa YouTube channel Radio Magelang FM. Tentu saja acara yang ditunggu-tunggu karena bisa mengedukasi kita semua tentang kesehatan ya, di Bincang Sehat Keluarga setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 nanti. Jadi pastikan untuk terus merapat bersama kita. Dan jangan lupa untuk Anda yang pengen bergabung nanti bisa bertanya jawab dengan narasumber. Anda bisa WhatsApp di 0882 135 135 atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Baik, sahabat pendengar, menjaga kesehatan seluruh aspek ya dalam diri tak hanya membantu menghindarkan tubuh dari penyakit, tetapi tentu saja dapat menenangkan pikiran kita karena kesehatan adalah faktor yang sangat berharga sekali ya, dan investasi untuk masa depan kita. Karena dengan sehat kita juga bisa beraktivitas kan ya. Baik, tema kita pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024 ini adalah HIV, pencegahan dan penularannya. Baik, langsung aja Mita bakal sapa yang luar biasa Dr. Nanda Aji Widianata dari RSI Kota Magelang. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, aktivitasnya gimana dokter? Masih terus lancar? Alhamdulillah lancar. Baik, dan kita bakal ngobrolin ini soal HIV ya dok ya, yang tentu saja bagi sebagian banyak masyarakat itu penyakit ini sangat menakutkan gitu ya dok ya. Iya. Menakutkan nggak sih dok? Jadi sebenarnya penyakit HIV itu ini ya. Maaf, mic-nya bisa lebih dekat lagi. Ya. Oke. Jadi penyakit HIV itu disebabkan oleh virus imunodefisiensi virus. Iya. Itu menyerang pada sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau dikatakan ganas, ya ganas. Kalau intinya jangan disepelekan untuk penyakit ini. Soalnya ada beberapa grade atau stadium untuk penyakit HIV ini. Ternyata juga ada stadiumnya kayak kanker gitu ya dok ya? Iya. Jadi untuk stadium awal itu namanya asimptomatis. Asimptomatif itu tanpa gejala. Ya, jadi pasien-pasien dengan gejala awal atau asimptomatif itu ya seperti kita itu nggak ada gejala, cuman gampang sakit, flu, batuk, demam, itu gejalanya. Jadi diobatin gimana? Nanti demam lagi, sakit lagi gitu ya dok ya? Iya, enggak. Jadi kan orang awam bilangnya HIV AIDS gitu. HIV AIDS ya. HIV itu virusnya, AIDS itu kumpulan gejala penyebab dari infeksi virus HIV itu. Enggak. Dan bisa mematikan. Iya. Tentu saja ya dok ya. Iya. Jadi memang pada pemerintah sekarang kan ini ya, programnya namanya 3-0. 3-0 itu zero reporting atau zero no penemuan kasus HIV. Lalu yang kedua zero kematian. Zero kematian itu no kematian pasien HIV. Lalu yang ketiga zero diskriminatif. Nah yang paling susah itu diskriminatifnya. Bisa dijelaskan ke pendengar ya, monggo. Ya. Jadi orang awam kebanyakan menganggap pasien-pasien HIV itu sangat ini ya, mengerikan, menakutkan gitu. Betul. Padahal penularannya itu hanya lewat darah. Yang pertama. Darah ya. Yang kedua hubungan seksual lewat air sperma atau cairan vagina. Lalu yang ketiga dari ibu ke anak. Itu contohnya ibu saat mengandung bisa menularkan ke janinnya. Lalu yang kedua saat mau melahirkan itu bisa menularkan. Lalu yang ketiga saat menyusui. Oke, tanda dan gejala penyakit HIV sendiri ini yang menuju ke HIV itu apa dok?
gejala tanda-tandanya? Untuk tanda dan gejala sesuai stadiumnya nggih. Ya seperti tadi stadium asimptomatif itu seperti kita sering batuk pilek aja kayak gitu. Lalu stadium 1 itu bisa sampai ada sariawan berulang. Terus kelainan kulit. Kelainan kulit contohnya sering iritasi kulitnya kayak gitu, sering gatal-gatal. Itu kulit di gitu. sekujur tubuh begitu ya, Dok ya? Sekujur tubuh. Lalu untuk stadium 2 itu sudah masuk ke bagian sistemik. Sistemik itu contohnya bisa sampai penurunan berat badan lebih dari 10%. Oh iya. Lalu drastis dong ya. Iya, nggih. Lalu bisa terkena TB paru. Nggih. TB paru atau TB paru, TBC. Iya, TBC, Iya, flag. Kalau bilang, nggih. Lalu Kemudian? stadium yang keempat itu stadium yang paling parah, bisa sampai mengenai sistem otak. Gitu. Iya, iya. Itu berapa lama, Dok, biasanya dari stadium 1 ke 2 sampai menuju ke 4 biasanya gimana, Dok? Yeah. Untuk stadium awal itu hanya 1 tahun biasanya, 1 tahun. Iya. Lalu menginjak tahun kedua sudah mulai penurunan berat badan, sering sakit, seperti itu. Itu kalau didiamin aja ya, Dok? Iya, kalau didiamkan saja, gitu. Jadi ya memang harus perlu diperhatikan, nggih. Iya. Pada pasien-pasien HIV diharapkan masyarakat ikut ini membantu pasien-pasien HIV, jangan dikucilkan, selalu disupport. Soalnya pengobatannya memang ini harus seumur hidup dan setiap hari harus minum obat. Tergantung jadi tergantung obat ya untuk bisa bertahan begitu ya, Dok ya. Soalnya sebelum pemberian obat, namanya obat antiretroviral ARV, itu harus dipersiapkan dulu pasiennya. Kita edukasi dulu pasiennya. Yang pertama mengenai tujuan dari pengobatan. Tujuan pengobatannya itu tidak menyembuhkan, tetapi menekan replikasi virus atau menekan jumlah virus yang di dalam tubuh agar tidak semakin banyak. Lalu yang kedua meningkatkan antibodi di tubuh dengan cara menekan virusnya tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga pemantauan peminuman obat. Jadi harus ada orang yang memantau atau keluarga tiap hari harus memantau pasiennya minum obat apa enggak, kayak gitu. Yang keempat notifikasi pasangan. Maksudnya notifikasi pasangan itu pasien tersebut kan sudah pasti punya pasangan, itu juga harus diedukasi. Terus dicek juga HIV-nya positif atau enggak, kayak gitu. Sebenarnya pada pasien-pasien HIV itu bisa untuk memiliki keturunan atau anak. Tapi apakah biasanya kalau melahirkan mungkin ya? Tapi anaknya juga pasti kena kan, Dok? Ya. Karena tidak selalu. Tidak selalu. Tidak selalu ya. Jadi pada penelitian medis yang terakhir itu pada pasien HIV yang rutin minum obat ARV atau obat HIV secara rutin, lalu dicek laborat, kadar virus HIV-nya sudah di bawah dari 100 atau mungkin sudah tidak terdeteksi, dan antibodinya itu namanya CD4, itu sudah di atas angka 500, di atas 1000, itu angka penularannya sangat kecil. Gitu. Berarti si anak juga bisa sehat normal begitu ya, Dok ya? Begitu ya. Ternyata saat ini karena zaman dulu tuh kayaknya udah deh nggak ada obatnya, udah pasti mati deh gitu deh, gitu ya, Dok ya. Tapi dengan kemajuan teknologi pastinya ada obat penawar, maksudnya untuk terus bisa bertahan biar virusnya tidak menjalar gitu ya. Iya, tepat sekali. Dan ini sangat luar biasa kalau anaknya baik-baik saja ya, Dok ya. Iya. Jadi memang disarankan kalau pasien ibu hamil positif HIV itu awalnya disarankan untuk
lahirannya secara sesar. Sesar itu pembedahan itu. Pembedahan Iya. biar tidak apa, Dok? Soalnya kan penularannya bisa lewat ini gesekan kulit. Oh iya. Sudah pasti kalau lahiran normal kan pasti ya gesek kulit ibunya pasti ya. Kena darah dari ibunya kayak gitu. Oke. Tapi penelitian yang terakhir tidak memungkinkan atau diperbolehkan yang tadi lahiran normal dengan tanda kutip virus dalam tubuh sudah tidak terdeteksi. Oke, baik. Nah, tadi sedikit menyinggung juga penularan penyakit HIV ini melalui hubungan seks gitu ya. Iya. Jadi berarti harus pakai pengaman gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi contoh ada pasien belum menikah nih, tapi dia datang ke vaskes atau layanan kesehatan, dia pengen cek, gitu, oh ternyata positif. Nah, dia diedukasi penularannya yang pertama lewat hubungan seksual. Jadi memang harus pakai pengaman kayak gitu. Berarti tetap boleh hidup normal, maksudnya tetap berlanjut keluarganya bersama pasangan gitu ya, Dok? Atau mungkin kalau yang masih sendiri gitu ya, tetap boleh menikah gitu ya, Dok? Tetap boleh menikah. Asal yaitu diedukasi. Iya, asal pasangannya diedukasi juga. Gitu. Begitu. Tapi selama ini, Dok, kalau di kasus di Jawa Tengah, apakah banyak HIV? Mungkin dokter bisa memberikan info. Di Magelang sendiri masih banyak. Masih banyak, Dok? Iya. Aduh. Oh gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ya sudah terbantu dari program pemerintah. Jadi program pemerintah obat-obatan ARV itu sudah ditanggung Dinkes gratis. Untuk BPJS. Enggak ya. Dinkes sendiri. Dan pasien HIV sendiri itu sudah memang dikhususkan gitu ya, Dok. Udah terdata mungkin. Terdata kan, Dok? Iya. Jadi pelayanannya juga khusus gitu untuk mereka. Iya. Jadi di rumah sakit itu ada politer sendiri kayak gitu. Jadi tidak usah malu atau takut untuk periksa gitu. Soalnya ya tujuannya agar bisa hidup lebih baik. Iya, dan penularannya ternyata nggak hanya tadi, terus ada apa, Dok? Jarum suntik atau transfusi darah gitu? Iya, kalau transfusi darah ini ya kecil sekali angkanya. Soalnya kan dari PMI atau rumah sakit pasti udah screening dulu. Iya. Gitu. Jarum mungkin? Iya, dari jarum suntik ya kebanyakan dari pasien-pasien penggunaan obat-obatan terlarang kayak seperti itu. Lalu lewat air liur itu kecil sekali. Kecil ya. Iya. Berarti apa namanya? Jadi kita hidup berdampingan sama pasien. Mungkin kena bersinnya itu bersin, tidak batuk, tidak menularkan, tidak masalah ya. Oke. Padahal zaman dulu juga ini takut ya jabatan tangan ya, karena kita belum tahu gitu kan. Jadi jangan dikucilkan yang pasti, tapi dirangkul gitu ya, Dok ya, untuk terus diedukasi. Baik sahabat pendengar, jangan lupa untuk Anda yang ingin bertanya lebih jauh, lebih dalam lagi tentang HIV, silahkan Anda bisa gabung di 0882 135 135 atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Kita akan break sejenak ya, Dok ya. Jangan kemana-mana, tetap di 103,5 Radio Magelang FM. Esok ini enake sarapan karo ngrungokke radio.
Untuk semua usia. Untuk semua usia. Bintang Sehat Keluarga. Bintang Sehat Keluarga. Baik, Bincang Sehat Keluarga, tentu saja bersama Mita dan Dr. Nanda dari RSI Kota Magelang masih membersamai sahabat pendengar sampai jam 11 nanti. Jangan lupa untuk Anda yang pengen bertanya langsung ke narasumber, Anda bisa WhatsApp di 0882 135 135 atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Ya, sahabat pendengar, menurut penelitian jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung meningkat di tahun 2019 dan tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Akan tetapi dari tahun 2005 hingga 2009 angka kematian akibat HIV/AIDS di Indonesia terus mengalami penurunan dan hal ini menandakan pengobatan di Indonesia berhasil ya menurunkan angka kematian akibat HIV ini. Benar ya, Dok ya? Ya. Kalau dari data ya benar seperti Benar itu. ya. Tapi mungkin seperti fenomena gunung es nggih. Iya. Masih banyak yang belum Terdeteksi? Iya. Jadi masih diem aja gitu ya. Ini yang mengerikan ya sebenarnya ya. Padahal obatnya ada gitu ya. Dan kita masih terus bisa menjalankan, melangsungkan kehidupan normal hingga akhir nanti, hingga akhir hayat. Walaupun dengan obat-obatan tuh nggak masalah ya, Dok ya. Iya. Iya. Jadi memang kalau minum obat ARV atau obat HIV itu memang kadang ada efek sampingnya. Iya. Tapi jangan khawatir, obat-obatan ARV atau HIV itu banyak macamnya. Jadi apabila dikasih obat A jadi mual muntah nggak cocok, masih ada obat yang lain. Tadi pilihan lainnya ya. Oke. Nah, sementara tadi untuk penularan sendiri ya, selain lewat hubungan seks, terus jarum suntik ya. Jarum suntik tapi sekarang juga sudah aman kan, Dok? Rata-rata karena sekarang jarum suntik itu dari orang ke orang sudah berganti gitu ya. Ya. Sudah selalu ada diganti gitulah. Ya, kalau di fasilitas kesehatan jarum suntik itu hanya sekali pakai. Sekali pakai. Ya, Jadi sekali pakai langsung sudah lebih aman gitu ya. Iya, memang peraturannya seperti itu. Oke. Untuk mengurangi risiko penularan ya selain penyakit HIV sama penyakit infeksi lainnya juga. Iya. Baik, sementara faktor apa aja sih yang resiko? Ya, resiko. Maksudnya resiko yang bisa mengakibatkan sakit HIV/AIDS ini. Oke. Faktor resiko tuh gimana? Orang-orang yang gimana? Intinya yang seperti itu ya. Ya, yang pertama orang-orang dengan perilaku seksual yang menyimpang. Contohnya kayak LSL, lelaki suka laki-laki, kayak gitu. Lalu yang kedua sering bergonta-ganti pasangan, kayak gitu. Oke. Sama orang-orang yang bekerja seksual, kayak gitu. Oke, resikonya lebih tinggi. Iya. Oke. Oke. Nah, tentu saja ada tes pemeriksaan penyakit HIV ini ya. Apa saja ini, Dok? Tesnya? Untuk tesnya ada 3. Yang pertama rapid test. Rapid test itu kayak dulu awal COVID. Iya. Bisa diambil darahnya, lalu ditetesin di Kaca itu ya. Apa di mana? Di kayak kotak putih kecil kayak gitu. Namanya rapid test antibody. Lalu ada ELISA. ELISA itu harus di laboratorium, sama namanya Western Blot, itu yang paling bagus, itu yang paling mahal. Jadi pemeriksaan yang simpel itu rapid test itu sudah bisa menegakkan diagnosa HIV dengan cara 3 kali dites. Apabila positif 3 kali berarti positif. HIV dan harus diberikan obat-obatan. Iya, dan emang harus 3 tahapan yang harus dilalui gitu ya untuk tes HIV hasil yang akurat gitu ya. Iya. Berarti kalau cuma 1 aja tadi yang rapid test belum ya? Oh, belum. udah bisa. Oh, udah
bisa? Iya. Oh, tetap udah bisa ya. Jadi macamnya ada 3 tadi. Tapi yang biasa dipakai itu yang rapid test. Soalnya ELISA dan Western Blot itu kadang adanya cuma di rumah sakit yang lebih besar. Rumah di sakit Kopi, besar. kayak gitu. Oh iya. Oke. Di puskesmas, terus di rumah sakit tipe C, tipe D itu biasanya adanya yang rapid test. Gitu. Jadi pasiennya dites 3 kali menggunakan rapid test. Apabila positif 3 kali, jadi sudah ditegakkan. Kalau di rumah sakit Islam sendiri, di RSI sendiri juga ada? Ada ya. Jadi di RSI ada poli HIV sendiri, jadi obat-obatannya ada, pemeriksaannya juga ada, Iya. gitu. Dan semua ditanggung oleh Dinkes. Oke. Baik. Dan sejauh ini apakah banyak juga, Dok, masyarakat yang berani gitu ya, berani tes diri untuk HIV ini? Nggih. Selama saya di RSI belum ada. Belum ada ya. Iya. Jadi kebanyakan pasien yang terdeteksi itu dari pasien yang rawat inap. Rawat Iya, inap. di Bangsal, di rumah sakit. Iya, iya. Jadi pasien masuk dari GD lalu rawat inap, lalu gejalanya kok mengarah ke HIV itu, terus langsung kami screening dan ternyata memang positif. Iya. Ya. Dan ditelusuri ya dari gejalanya sudah sesuai. Lalu yang kedua faktor resiko, Iya. itu kebanyakan perilaku seksual yang menyimpang. Menyimpang ya. Iya. Oke. Ya, sahabat pendengar, kita bisa lebih tahu lagi ya saat ini. Semoga kita semua bisa menjauhi ya dari hal-hal yang berpotensi gitu ya, untuk bisa menderita penyakit HIV. Baik, sementara untuk obat penyakit HIV ini apa, Dok? Mahal nggak sih? Ya kalau kita beli sendiri ya mahal. Ya. Iya. Tapi jangan khawatir, semuanya sudah ditanggung sama pemerintah. Iya. Ya. Terus berarti ini rujukannya ke rumah sakit besar gitu. Kalau apa di ini juga ada? Pasien atau orang Tipe- mau periksa gitu ya, Iya. mau tes gitu ya. Di puskesmas ada, Oh, di ada. rumah sakit ada, rumah sakit tipe C, tipe D. Apalagi di Kota Magelang, Iya. puskesmas sudah melayani. Oke. Lalu di rumah sakit tipe C, tipe D, RSI, Harapan, RSJ itu atau RSU Tidar itu ya pusat pelayanan HIV di Kota Magelang. Gitu ya. Dan jadi tidak usah khawatir juga, karena tentu saja sudah ditanggung ini ya, apa namanya, rumah sakit kan ya. Iya. Ya, untuk obat-obatan. Oke. Ini ada pertanyaan tadi dari Mbak Nia ya. Dokter, gimana sih caranya agar kita itu bisa menghilangkan stigma masyarakat yang kepada penderita HIV itu rasanya tuh takut gitu mendekat gitu. Gimana, Dok? Oke. Stigma Takut keluar, iya. tertular soalnya. Oke. Saya masih ini ya, persepsi kita, persepsi masyarakat itu gampang menular gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang harus banyak edukasi, edukasi ke orang yang beresiko maupun orang-orang yang tidak beresiko. Jadi orang yang tidak beresiko, contohnya masyarakat itu harus paham betul kalau penyakit HIV itu tidak semudah itu menularnya. Okay. Jadi ya kita harus merangkul pasien-pasien HIV. Iya. Dan tentu saja dibesarkan hatinya gitu ya, Dok ya. Iya. Iya, kalau penyakit ini tentu saja bisa ditekan gitu ya, Dok ya. Baik, untuk ibu yang menyusui ini tentu saja bisa menularkan
HIV ini ke anak ya dok? Iya, jadi tidak disarankan. Ya, walaupun ibu ini sudah rutin minum obat HIV, Iya. tetap tidak disarankan. Ya, soalnya kalau bayi itu tidak bisa langsung dites HIV. Iya, Ya, iya. bisa dites, tapi untuk pemeriksaannya itu belum ditanggung, jadi masih mahal. Iya, iya. Itu. Jadi sebaiknya tidak disarankan untuk menyusui ke anaknya. Gitu. Iya, oke. Biar tidak tertular gitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau mungkin dokter, mungkin apa namanya? Karena ini nggak tahu terus ketahuannya nih ibunya sudah terlanjur gitulah menyusui, terus gimana? Harus langsung di stop gitu ya? Iya. Harus langsung di stop. Langsung di stop. Lalu bayinya dipantau apakah ada gejala apa enggak, kayak Iya. gitu. Oke, berarti seorang ibu atau barangkali pasangan yang terkena HIV berarti tetap bisa boleh gitu ya, boleh mempunyai keturunan Iya, gitu ya dok ya. boleh. Tapi tentu saja dengan Catatan tadi. Catatan ya. Iya. Yang pertama ibunya sudah minum obat rutin. Iya. Yang kedua, apabila mau program hamil, Hamil, iya. itu harus dicek dulu kadar virusnya sudah tidak terdeteksi atau tidak, dan kadar antibodinya sudah bagus atau belum. Gitu. Kalau sudah memenuhi syarat, boleh program hamil. Nah gitu. Iya. Baik sahabat pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bertanya lagi, Anda bisa langsung ya WhatsApp di 0882 135 135 atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Baik dokter, untuk obat HIV ini ya emang harus diminum seumur hidup dan tidak boleh telat atau gimana dok? Kalau Iya. telat misalnya gimana dok? Jadi Kalau flek kan sepengetahuan Ngulang, ya. saya memang harus ngulang, intinya Iya. sehari aja terus harus mengulang lagi mungkin setahun atau 6 bulan gitu. iya. Tapi kalau HIV sendiri gimana? Kalau HIV apabila pasiennya tidak patuh minum, contoh jarang minum, Ya. hari ini minum besok enggak, kayak gitu, itu membuat obatnya jadi tidak bekerja secara maksimal, gitu. Nanti istilahnya kayak nggak efektif, Ya. gitu. Jadi malah virusnya malah bisa bereplikasi. Bereplikasi Iya. dengan Istilahnya berkembang gitu ya. sudah kebal sama obatnya, Hmm. kayak gitu. Dan dok, kalau kebal seperti itu terus bisa mengakibatkan komplikasi nggak? Kalau sudah kebal nanti ya, kalau tidak segera diganti obatnya ke lini 2, kan ada lini 1, lini 2, lini 3, itu ya virusnya akan berkembang secara cepat, gitu. Nanti biasanya stadiumnya bisa cepat, dari stadium 1 bisa langsung stadium 2, kayak gitu. Oke, dan stadium selanjutnya ya dok ya. Iya. Baik, ada atensi dari teman kita yang ada di YouTube ini, atensi dari YouTube. Dokter, ini dari Mbak Septiana Novita Sari. Dokter Nanda, saya izin tanya ya, apakah HIV bisa disembuhkan? Kemudian penularannya gimana ya dok ya? Karena kebetulan ada temen saya yang HIV, namun banyak orang yang menjauhinya. Monggo dokter. Jadi penyakit HIV itu yang saya katakan tadi tidak bisa disembuhkan. Nggak bisa disembuhkan. Ini mungkin baru denger ini, baru gabung. Jadi nggak dari awal tadi. Monggo silakan. Jadi tidak bisa disembuhkan, tetapi ditekan virusnya, sampai virusnya tidak terdeteksi di Iya. dalam tubuh, sehingga
antibodi pada pasien tersebut atau orang tersebut itu jauh lebih bagus seperti orang pada umumnya, bisa aktivitas gitu. Lalu penularannya itu lewat darah. Lalu yang kedua lewat cairan sperma atau cairan vagina, lalu dari ibu ke anak. Jadi apabila kita misal hidup berdampingan, mau makan bersama, mau duduk bersama, itu tidak masalah. Mau pelukan nggak masalah gitu ya. Mau berjabat tangan, jabat tangan, cipiki-cipikan nggak bermasalah ya dok ya. Oke deh. Begitu Mbak Septiana ya, Mbak Septiana Novitasari. Mungkin juga bisa dijelasin juga nih dokter, soalnya kebetulan ini terus yang lainnya teman-teman pada menjauhinya gitu. Mungkin bisa dikasih tahu, mengedukasi teman-temannya gitu ya dok ya. Yeah. Jadi memang stigma masyarakat memang masih kuat ya pada pasien HIV. Jadi memang harus edukasinya harus kuat juga, kenceng juga ke orang-orang awam untuk penularannya. Jadi penularannya itu tidak semudah itu. Jadi ya memang pasien HIV itu dikatakan korban. Jadi kalau pasien masih nakal ya bisa dikatakan pelaku juga gitu ya. Jadi saya harapkan pada masyarakat itu bisa lebih merangkul pasien-pasien HIV, jangan dikucilkan. Kalau semakin dikucilkan, pasien tersebut pasti tidak mau berobat. Gitu. Banyak kasus-kasus yang orangnya dikucilkan sehingga dia menyendiri, tidak mau minum obat, kayak gitu, dan hasilnya ya makin parah stadiumnya, kayak gitu. Baik, terima kasih untuk Mbak Septi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Saya Bu Endang Wahyu dari Perum Korpri. Apakah benar kalau HIV itu penularannya bisa dari jarum suntik dan keringat, di samping hubungan seksual dan juga aliran darah, dok? Kalau lewat jarum suntik bergantian, ya memang resikonya sangat tinggi. Lalu, nah ini jarum suntik bergantian ini terdapat di mana? Kalau seperti itu, dok? Jarum suntik bergantian itu jarumnya sudah mengenai darah. Dan bisa dijelasin lagi, kok bergantian? Mungkin pas itu ya, apa namanya, yang pakai obat-obat itu ya? Heroin biasanya apa? Kan pakai obat-obatan terlarang. Terlarang itu ya, kan ada ya, yang suntik itu modelnya seperti itu ya. Atau orang yang awam tidak tahu penularan gimana, tidak berniat atau tidak memakai obat-obatan, tapi dia mau ngasih obat, contoh obat mual, obat apa, nama, ya istilahnya malpraktek gitu. Malpraktek gitu melalui jarum suntik. Jadi memang jarum suntik itu harus sekali pakai, harus sekali dipakai langsung dibuang. Gitu. Oke, selanjutnya tadi apa ya? Udah ya. Dari jarum suntik, keringat, enggak lah ya, enggak ya dok ya. Keringat tidak, sudah ada penelitiannya. Dari air liur, keringat itu tidak terdeteksi. Oke, jadi kalau nggak sengaja gitu ya, bersin gitu ya, teman kita yang sakit HIV itu nggak apa-apa, aman ya, nggak kenapa nggak akan tertular begitu ya dok ya. Baik, selanjutnya dokter, atensi dari YouTube channel Radio Magelang FM dari Dewi Puspita. Izin tanya Dokter Nanda, apakah ada pemeriksaan sedini mungkin? Terima kasih. Untuk pemeriksaan sedini mungkin, yang tadi yang simple, rapid test. Ada ya. Ada. Bisa langsung datang ke puskesmas? Bisa, ada. Jadi ibu-ibu hamil itu juga ada program dari pemerintah namanya triple eliminasi, yaitu triple eliminasi. dites HIV-nya,
tes sifilis, sama tes hepatitis, gitu. Nah, ini juga sangat luar biasa. Hepatitis itu juga virus yang membandel gitu ya, Dok ya. Jadi boleh, silahkan bisa datang ke puskesmas atau barangkali ke RSI, boleh, Iya, dokter? boleh Iya. sekali. Oke, begitu Mbak Dewi Puspita ya, terima kasih. Kemudian ada Diah Lestari Ningsih. Izin bertanya dokter, kalau orang sudah terlanjur nih terdiagnosa HIV, bagaimana sih cara membentuk imun yang kuat gitu? Oke, iya. Cara membentuk imun yang kuat, yang pertama harus patuh minum obat ARV atau obat HIV. Ya, itu adalah satu-satunya cara untuk menekan perkembangan dari virus HIV. Yang kedua, yakin pada diri sendiri bahwa virus itu dapat ditekan, sehingga kita dapat aktivitas dengan biasa, gitu. Ciptakan suasana yang positif. Iya, hati yang bahagia, iya. Iya, itu perlu sekali ya. Iya. Berpikir positif, yakin kalau ini semua akan berlalu, ini semua akan bisa kita lalui gitu ya, Dok ya. Jadi emang perlu sekali ya kita memiliki pikiran yang positif, karena itu juga akan membangun imun kita. Iya. Terima kasih Mbak Diah Lestari, begitu jawaban dari dokter. Mudah-mudahan kita semua bisa mengedukasi masyarakat yang belum tahu banyak gitu ya tentang HIV, penularannya dan sebagainya, sehingga kita nggak akan mengucilkan mereka yang menderitanya. Oke, selanjutnya ada Indah Nur Kahapsari dokter dari YouTube channel. Ini ramai sekali karena topiknya menarik, Dok. Iya. HIV loh. Iya. Indra Nur Kahapsari, bagaimana dokter untuk mempertahankan imun ODH tersebut? Mempertahankan imun ODH. ODH itu istilah orang dalam HIV AIDS. Iya. Ya, mempertahankan imun yang jawabannya seperti tadi, nggih. Harus rutin minum obatnya, lalu menciptakan suasana yang positif. Jadi apabila kita atau pasiennya contohnya dikucilkan atau dibully gitu, ya yang negatif-negatif kita ditinggalkan saja. Gitu. Mencari suasana yang positif, biar pikiran dan suasana hati itu bisa positif. Nanti sistem kekebalan tubuh atau sistem imunnya juga akan meningkat. Iya, oke, tentu saja akan terbangun begitu ya, Dok ya. Iya. Ya, barangkali termasuk juga meninggalkan kebiasaan. Jadi kadang-kadang kan itu juga pergaulan gitu ya, teman-teman yang mempengaruhi kurang baik gitu ya, Dok ya. Tinggalkan semuanya gitu ya. Ke yang positif aja gitu ya, Dok. Ya, memang tantangan bagi kita nakes untuk mengedukasi pada orang-orang yang berisiko. Contohnya yang tadi pekerja seksual ya. Atau perilaku hubungan yang menyimpang, kayak gitu, itu susah sekali ya untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu, gitu ya. Jadi minimal harus memakai pengaman atau kondom, kayak gitu. Soalnya mereka kan pasti seringnya gonta-ganti pasangan. Iya, betul. Jadi penularannya pasti sangat tinggi. Jadi kita edukasi terus, minimal pakai itu pengaman. Pakai pengaman gitu ya. Oke. Dan untuk di Magelang sendiri, dokter, mungkin ada juga gitu ya, edukasi untuk kalangan atau kaum yang berisiko gitu. Iya. Jadi di Magelang, kota Magelang sendiri ada LSM-nya. Jadi ada perkumpulannya, ada yang istilahnya ketua atau penanggung jawabnya gitu, Jadi dia mendata apa saja kayak gitu. Beliau juga terlibat langsung edukasi, ngajak tenaga kesehatan ya untuk bisa memberi.
ngajak Edukasi. orang-orang Ya. baru Oh, iya, iya. gitu untuk periksa kayak gitu. Ya. Jadi sangat terbantu sekali Iya. dengan adanya LSM itu. Iya, luar biasa sekali. Selanjutnya pertanyaan dari Yuher Aminullah. Apakah kasus HIV karena seks bebas di Kota Magelang angkanya banyak, Dok? Gimana, Dok? Untuk seks bebas ya angkanya ya paling tinggi ya. Paling tinggi di sini di Magelang. Kalau di Magelang maksudnya penularannya ya. Penularannya. Iya, paling banyak ya itu seks bebas. Seks bebas ya. Untuk jarum suntik, obat-obatan kayaknya tidak terlalu tinggi seks bebasnya itu. Atau perilaku seksual menyimpangnya itu. Iya. Oke. Wah, ini perlu ini ya, Dok ya. Edukasi yang kenceng terus ya. Iya. Kepada masyarakat. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Dokter ya. Baik, sahabat pendengar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat Keluarga bersama Dokter Nanda dari RSI Kota Magelang. Semua usia. Untuk semua usia. Bincang Sehat Keluarga. Bincang Sehat Keluarga. Bincang Sehat Keluarga. Terima kasih sekali sahabat pendengar untuk Anda yang masih terus stay tune di 103,5 Radio Magelang FM. Karena kita pada pagi jelang siang hari ini sangat luar biasa temanya HIV dan penularannya di Bincang Sehat Keluarga bersama Dokter Nanda dari RSI Kota Magelang. Baik dokter, ada pertanyaan lagi dari kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Dari Dwi Agus, halo, terima kasih kebersamaannya Mas Dwi Agus ya, dan juga yang lainnya. Izin bertanya dokter, apakah orang yang sudah tertular HIV terus ada yang melakukan hubungan seks tanpa pengaman, apakah bisa menular? Dan apakah menggunakan pengaman itu dapat meminimalkan tertular? Silakan dokter. Ya, apabila orang tersebut sudah positif sudah tertular dan dia berhubungan seksual dengan orang lain tanpa pengaman,
ya sudah pastinya akan tertular. Gitu, nggih. Ngeri ya. Tapi kalau dengan menggunakan pengaman, Iya. ya memang ada penelitian tidak 100% bisa mencegah. Tapi minimal bisa mengurangi mengurangi faktor resikonya dengan menggunakan pengaman, dan orang tersebut maksudnya pasangannya pada saat itu imunnya bagus, insya Allah tidak terkena gitu. Tapi ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan, apalagi suka itu ya. Iya. Suka berganti-ganti. Iya. Itu eman-eman sekali keluarga kita Iya. gitu ya. Oke, yang tentu saja bisa tertular. Baik, tidak terasa nih dokter sudah sampai di penghujung acara kita Bincang Sehat Keluarga. Nah, monggo untuk closing statement buat sahabat pendengar, barangkali ada pesan-pesan juga gimana cara mencegah untuk kita tidak terkena HIV. Oke. Saran saya atau masukan dari saya untuk masyarakat, nggih, apabila Anda masih belum menikah, ya sebaiknya jangan melakukan hubungan seksual. Iya, jangan melakukan seks bebas gitu ya, Dok? Iya, nggih. Oke. Jadi di agama pun juga sudah dilarang. Iya. Lalu yang kedua, obat-obatan terlarang, sangat tidak ada keuntungannya, Iya. banyak kerugiannya. Lalu apabila ada orang yang sudah terkena, saya harap jangan dikucilkan karena mereka pasti butuh bantuan. Gitu. Kita rangkul bersama-sama ya untuk bisa apa? Untuk agar mereka bisa hidup yang Iya. lebih baik lagi. Oke. Gitu. Aha. Nggih. Gitu aja? Ya. Ada tambahan lagi? Tambahannya ya, saya harap teman-teman atau remaja-remaja sekarang ini ya harus orang tuanya harus memperhatikan Iya. lebih pergaulannya. Iya. Karena banyak berita atau media sosial itu ini ya, beritanya bikin sedih ya. Bikin miris Iya, hati ya, miris, Dok ya, iya. pergaulan bebas begitu Iya. ya. Ada berita, nah SMP sudah berhubungan Iya. kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, Ya. apalagi sekarang kan ini pembulian. Jadi ya berita-berita yang bikin miris gitu. Ya mohon dijaga anaknya. Iya, lebih perhatian lagi gitu ya. Nggih. Baik, demikian sahabat pendengar Bincang Sehat Keluarga bersama Dr. Nanda Aji Widianata ya dari RSI Kota Magelang. Terima kasih Dokter Terima Nanda kasih. untuk kehadirannya. Sukses selalu, sehat selalu. Dan sahabat pendengar, sampai ketemu lagi di acara Bincang Sehat Keluarga di Radio Magelang FM, tentunya di udara untuk semua usia. Sampai jumpa.